Afwan Pak, izin bertanya boleh? Tapi bukan tentang presentasi hari ini. Ya, ya, gimana? Nah, jadi kan kemarin itu eh, pada saat mata kuliahnya Pak Badru, nah itu ada Hmm? Bu Febri Pak yang Hmm? memberikan pengarahan itu tentang tesis kalau misalkan tentang living Quran. Nah, beliau bilang kalau misalkan Pak Muid itu kurang suka kalau agak agak kurang suka aja kalau misalkan sama penelitian living Quran karena kalau dilihat dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu mereka kalau misalkan melakukan penelitian living Quran itu lebih ke fenomenanya daripada eh, nilai Qurannya gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil penelitian Quran nih, sekiranya yang enggak ditolak sama Pak Muin itu harus living Quran yang seperti apa gitu Ustaz. Karena kemarin uh, Bu Febri ada nyontohin tentang contohnya penelitian yasinan di daerah apa gitu. Nah itu lebih ke fenomena yasinannya dan ya udah yasinan aja gitu nggak ada fenomena nggak ada nilai Qurannya lagi gitu karena yasinan udah Quran terus fenomenanya juga yasinan begitu. Jadi kalau misalkan kita mengambil living Quran sekiranya tidak ditolak pamuit itu yang harus yang seperti apa sih? Kalau ditanya nggak ditolak Pak Muid, ya sulit susah juga saya menjawabnya. Kalau saya pasti saya terima gitu kan. Karena saya penelitian saya dulu pasti basicnya itu selalu lapangan ya. Ya kalau dalam dalam metodologi penelitian tafsir ya living Quran ya. Ya kalau bisa ya itu tadi landasannya itu Al-Quran, tapi diperkaya Al-Qurannya meskipun fenomenanya living Quran. Ya, mungkin ya, si peneliti ini terlalu banyak menceritakan fenomena yang terjadi sehingga melupakan esensi nilai-nilai Al-Qur'annya. Jadi Anda tuh lebih memperkaya Al-Qur'annya itu. Jadikan living Qur'annya itu landasan dasar. Nah, gitu aja. Itu ya. Baik Pak. Soalnya nanti Tapi uh, ketika ditolak itu tanya aja sama Pak Muid alasannya. Kenapa Pak ditolak itu? Nggak harus kritis juga kan Mas itu. Kenapa ditolak Pak? Karena kita kan belajar dalam semester ini kan ada salah satu pendekatan living Quran kan. Kenapa? Kenapa Pak ditolak? Ditolak kira-kira itu. Jadi gitu ya. baik Pak. Soalnya nanti proposal saya itu tentang living Quran. Jadi kalau misalkan Anda tentang apa? Living Qurannya tentang apa? tentang tradisi kempunan di Kalimantan Barat itu Tentang apa? nama tradisinya kempunan Pak. Jadi kalau misalnya diartikan di Hmm? budaya Melayu itu kalau Hmm? misalkan kita tidak makan makanan atau tidak makan apa yang orang tawarkan itu nanti kita berakibat kempunan atau terkena sial, dampak sial. Hmm. Nah, Tapi dasarnya mereka menggunakan ayat Al-Quran. tidak. Tradisi itu. Jadi nggak Hah? ada spesifikasinya ayat Al-Quran di situ. Jadi saya mau meneliti ini karena mau melihat nilai positif apa yang masih dipertahankan oleh adat Melayu di daerah saya. Termasuk saya sendiri sebenarnya masih eh, melakukan tradisi budaya tersebut itu masih meyakini, tapi bukan sebatas meyakini untuk terjadinya Nilai-nilai Al-Quran memang yang digunakannya apa dalam tradisi itu? Tidak ada sama sekali. sejauh ini yang saya sudah melakukan beberapa wawancara itu ada nilai tentang menghargai sopan santun gitu Pak. Nah, ya itu landasannya harus harus jelas dulu. Landasan Qurannya jelas dulu gitu. Kalau nggak ada sama sekali nilai-nilai Qurannya, berarti bukan living Quran namanya, Iya. Jadi ya kan? iya betul. Jadi yang saya temukan itu landasan nilai-nilai Al-Qur'annya itu berbentuk syukur, syukur terhadap pemberian Hah? Tuhan,
eh, terus menghargai, penghormatan juga terhadap orang lain, karena kalau misalnya Heeh. kita menolak pemberian orang itu sama saja dengan menyakiti hati orang tersebut. Terus ada tentang mensyukuri rezeki. Intinya ayat-ayatnya terjadi di kolom di situ, Pak. Nah ya, nanti ayat-ayat itulah yang Anda bahas nanti di bab 2. Dan ayat-ayat itu harus diperdebatkan oleh para mufasir tadi itu. Jadi landasan Anda tetap Al-Quran gitu. Ya, betul. Jadi siapa mufasir membahas tentang apa tadi? Syukur, menghormati. Itu ayat-ayat itu Anda bahas sebagai landasan teoris kan di bab 2 itu. Jadi mufasir membahas tentang itu. Sedangkan kalau Nah, misalkan pada awalnya kan tradisi Kempunan itu adalah sebuah kesialan, tatayur gitu, Pak. Jadi kalau misalkan untuk ayat-ayat kesialannya itu kan, kalau misalkan mempercayai Kempunan itu artinya syirik gitu kan, Pak. Kalau misalkan di dalam agama Islam percaya terhadap Nah, kesialan. kalau Living Quran dia tidak melihat syirik apa tidak syiriknya ya. Iya, Nah, jadi walaupun tradisi itu dia menggunakan kesyirikan, tapi mesti ada nilai-nilai Quran ya. Ya mungkin banyak juga kan dukun-dukun juga dalam membuat raja-raja itu kadang bersekutu dengan bukan dengan Tuhan, tapi tetap aja rajanya itu pakai ayat Quran gitu. Itu living Quran. Jadi dia tidak melihat apakah itu syirik apa tidak. Tapi fenomena itu memang betul ada di Kalimantan, ya. Sudah turun temurun, sudah menjadi tradisi. Dan mereka itu menggunakan tadi itu ada nilai-nilai Qurannya di situ. Nah, kita tidak membahas apa yang mereka gunakan itu syirik apa tidak. Yang penting ada nilai-nilai Qurannya. Nanti living Quran ya. jadi Nah, ya silakan menjadikan saja. nilai Kalau saya positifnya. ya pasti saya terima. Saya lebih senang yang living living Quran tuh. Baik, Pak. Lebih Berarti senang tetap seperti mencari itu. nilai positif, nilai-nilai Al-Qur'annya ya, Pak. Iya, yang penting landasan teori Anda tuh ada nilai-nilai Qurannya di situ. Baik, terima Tapi kasih. lagi-lagi nanti Pak Muid saya nggak tahu ya. Kalau saya is oke sama saya welcome ya. Tapi kalau Pak Muid misalnya mengatakan seperti tidak, ya tanya atau kenapa Pak nggak boleh Pak gitu. Sementara dalam metodologi penelitian tuh memang ada pendekatan living Quran dan pendekatan living Quran itu ya seperti itu gitu. Ada komunitasnya, ada tradisinya, local wisdomnya sudah turun menurun, sudah turun menurun lah kan. Kemudian landasan Qurannya ada. Kecuali landasan Qurannya tidak ada, nilai-nilai Al-Quran di situ nggak ada mereka gunakan gitu. Baru nggak bisa. Ya Baik, gitu kalau living Quran ya silakan aja. baik Pak, Ada lagi yang lain. Silakanlah kasih masukan nih ada 4 orang temannya ini, biar supaya memperkaya tulisan mereka ini. Nah, Ali mah sudah berapa critical review masalah Kiai Marogan ini yang sudah Anda baca? Ali mah sudah berapa critical review yang sudah Anda sisir, yang sudah Anda bahas? Ada ini ya, Ustaz. Bentar. Ada berapa? Ada ini ada 5, Ustaz. Wah, coba dari 5 itu Anda kasih posisi tawaran dah, coba.
Anda jual tesis Anda ini apa yang ya Anda kasih posisi tawar tesis Anda itu dibandingkan 5 ini. Coba silakan. Itu skripsi apa jurnal atau tesis disertasi yang 5 itu? Ini tesis, tesis semua. Ada satu skripsi, Ustaz. Nah, coba sebutkan namanya ya. Kemudian apa judul penelitiannya ya. Kemudian apa yang Anda tawarkan dari penelitian Anda sehingga penelitian yang sebelumnya itu masih kurang di dalam hal ini. Coba silakan. Yang dari 5 itu. Yang Anda kayak pertama, jualan nggak? Coba? Silakan. Silakan. yang pertama itu ada di skripsi Firliansyah, Ustaz. Judulnya Oh, itu Mas Agus Haji Abdul Hamid Ki Marogan dan perjuangannya terhadap perkembangan Islam di Palembang. Nah, tapi memang kalau yang berdasarkan yang Halimah baca di sini itu eh, Firliansyah ini lebih membahas ke dakwah Kiai Marogan secara umumnya. Belum ada membahas tentang zikir yang biasa diamalkan oleh Kiai Marogan. Nah, terus yang kedua, itu ada dari tesis Nuhanabila Aswari. Tesisnya berjudul Komparasi Dakwah Haji Mas Agus Abdul Hamid Kiai Marogan dan Kemas Haji Abdullah Azhari Kiai Pedatuan berbasis kearifan lokal di Kota Palembang. Nah, kalau di tesis ini yang saya temukan itu peneliti ini lebih membahas ke dakwah dari Kiai Marogan dan Kemas Haji Abdullah ini lebih ke yang mengarah ke tradisi, lebih ke apa yang menjadi kaitan di Palembang gitu, Ustaz. Lebih ke kebudayaannya gitu budaya ininya apa? dari segi kebudayaan. Karena di sini banyak dibahas ya, nah, kalau di sini itu lebih ke seperti sarana prasarana yang dibangun oleh ini yang masih terkaitan, misalnya itu kayak pondok pesantren gitu, pondok pesantren Kiai Marogan. Nah, itu lebih membahas ke apa saja yang berkaitan dengan dakwahnya tadi yang diterapkan di pondok-pondok pesantren gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada dari jurnal. Jurnal dari Mariamah yang berjudul Fenomena Ziarah Masyarakat di Sumatera Selatan, Studi Etnografi pada Makam Kiai Marogan. Nah, di sini penelitinya itu bahas ke makam Kiai Marogan karena memang Kiai Marogan ini kan termasuk ulama yang bersejarah, ulama besar, salah satu ulama besar di Palembang yang dipercaya bisa kalau mau ziarah itu banyak-banyak yang ziarah gitu dari luar-luar kota. Bahkan memang hampir setiap hari itu selalu ada yang berziarah. Nah, kalau di penelitian jurnal ini yang lebih dibahas itu lebih ke fenomena dari ziarahnya tadi, ziarah dari makam Kiai Marogan tadi. Terus yang selanjutnya itu sama ada dari ziarah juga dari Aulia Safira Ramadhani Ali dan teman-teman, itu judulnya Makna Sosial dan Religius Tradisi Ziarah Makam Kiai Marogan. Nah,
Ini sama yang seperti sebelumnya itu lebih membahas tentang tradisi makam ziarah makam Kiai Merogannya, Ustaz. Nah, makanya di sini dari yang beberapa artikel pun tesis yang saya temukan itu memang belum ada yang membahas tentang zikirnya itu, padahal zikirnya itu sangat terkenal di khususnya itu di masyarakat Kiai Merogan itu. Udah ketika dia kan tadi dakwah ya, yang sebelumnya kan misalkan ada dakwah, kemudian budaya, Ya, budaya yang diterapkan di pesantren-pesantren itu. Nah, dakwah dia itu tidak menggunakan zikir-zikir itu. Kiai Marogan ini ketika dakwah itu tidak mengenalkan zikir itu ke masyarakat. kalau yang yang saya baca itu lebih secara umum gitu, apa aja gitu dakwah-dakwahnya. Memang zikir-zikir apa? Coba Anda bisa jelaskan nggak? Zikir-zikir apa sih? Zikir itu kan sama aja kayak dakwah juga. Dia pasti dakwah kan, dakwah itu zikir itu juga kan, menyebarluaskan zikirnya. Zikirnya tentang apa Ya, emang? nah kalau di pembahasan yang apa yang dakwah tadi itu dia tuh lebih ya lebih ke metodenya gitu, Ustaz. Metode dari Ustadz apa Kiai Marogan sama yang satunya tadi yang ke Mas Abdullah tadi, Ustaz. Lebih ke metodenya menjelaskan tentang itu. Di sini memang Bisa belum. nggak Anda jelaskan zikirnya, zikir apa tuh? Tentang apa? Apakah kayak tahlilan tuh kan, kayak tahlilan kan ada kayak rumusan tahlilan tuh kayak baca Al-Fatihah, kemudian apa lagi itu? Kul huwallah, An-Nas kan, Al-Falaq, kemudian Al-Baqarah yang terakhir itu kan. Itu yang sering jadi tradisi masyarakat kan itu kan, yang di dalam Majmu' Syarif itu kan ada tuh rumusan tahlilan itu. Nah, ini tahlilnya, zikirnya zikir gimana nih? Zikir gimana ya? Sudah menjadi tradisi, jadi tradisi memang bagi masyarakat untuk mengamalkan zikirnya Ki Morogan ini. Ya, Nah, bahkan bagaimana? di daerah Hmm. sekitar itu memang biasanya kalau yang bayi misalnya mau tidur gitu ya, nah Hmm. dinyanyi apa di bukan dinyanyiin, maksudnya di sambil dibacakan zikir itu sering apa namanya memang sering ada fenomenanya gitu. Kalau yang salah satunya tadi yang ketika bayinya mau tidur terus dibacakan zikir ini, nah, terus juga memang eh, apa zikirnya ini di sini dijelaskan kalau termasuk buat menghindari kefakiran gitu, dan itu juga ada di dalam salah satu hadis juga itu Ustaz. Hmm? Salah satu Apa-apa saja hadis zikirnya. zikirnya itu Misalnya contoh, surah apa ini misalnya? cuman satu Ustaz dia tuh Apa itu? zikirnya itu la ilaha illallah al malikul Hmm? hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, itu aja Ustaz. Itu nggak ada kayak misalnya membaca ini dulu, nggak, itu lebih ke Ya. zikir ini aja, zikir singkat gitu Ustaz. Untuk lahiran tadi. Kalau untuk Ya lahiran, salah, kalau ya yang untuk salah orang satunya meninggal, itu nggak atau biasanya. zikir ini diterapkan di momen-momen apa gitu coba? Nah, Kalau zikir ini. kalau di momen itu salah satunya itu pas haul Kiai Meganya Ustaz. Di haul itu nah biasanya memang ada Hmm? memang momen acaranya itu yang membacakan tentang zikir ini, dan ada dicampur dengan zikir-zikir lainnya, karena kan di haul Kiai Marogan itu karena zikir yang tadi itu ciri khas dari Kiai Marogan, nah, makanya setiap haulnya itu dibaca terus Ustaz, di salah satu momennya. Kalau untuk momen tadi di Oke. haul Kiai Marogan Tapi kumpulan kumpulan zikir-zikir tuh ada ya kayak gini kan Majmu' Syarif ini kan ya biasa tradisi NU yang menggunakan. Tapi kumpulan ada ya Pak? zikir-zikir yang dirumuskan Marogan itu ada. Ada primernya. Ada primernya. Ada Ustaz, itu ini apa Ada. di dalam satu buku itu namanya Hah? buku manakib Oh, Kiai ada. Marogan ya. Ada Nah di ya. situ ya Ya udah oke. Ya udah itu aja. Itu primer Anda berarti ya.
Jadi lanjutkan aja. Jadi itu primernya ada berapa halaman itu? Manakib itu. Ada berapa apa Ustaz? Tadi Ada berapa halaman manakib Kiai Morogan itu? Sampai ratusan. agak tebel memang, tapi bukunya itu saya lagi nggak bawa, ada di rumah. Di dalam buku itu dijelasin dulu Ustaz, apa saja ini, apa sejarah-sejarahnya gitu dari Kemerogan. Terus apa? Ada Asmaul Husnanya juga. Nah, terus dibarengi dengan zikir-zikir yang lain juga. Nah, tapi memang ada yang itu tadi yang pembahas yang tentang zikir tadi yang La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin tadi ya Ustaz, di buku Manakib Kemerogannya. Oke. Yang paling itu ya. Yang penting ada primernya yang rumusan Kiai Morogan itu. Ya silakan yang lain. Yang lain silakan. Si Ustaz. Baru yang tadi siapa? Ahmad Musaddad ya? Punya Anda ya? Ustadz itu Ustadz. Benar kan? Hah? Ustadz itu Ustadz. Ahmad Musaddid ya. Ya. Anda judulnya tentang coba ya, saya lihat. 7 halaman nih. Kok 7 halaman ini? Apa judulnya tuh? Makna Adam dalam Al-Quran Ustadz. Analisis semantik Toshihiko Ijutsu. Judulnya enggak ada saya lihat di apa ini di UTS ini. Gimana judulnya ini? Lupa diedit Ustadz. Langsung Maaf, atau enggak? saya kirim ulang Ustadz. Ah, iya, kirim ulang lah. Enggak ada. Makanya saya lihat apa judulnya enggak ada ini. Berarti bukan ini coba dikirim apanya? Judulnya apa? Yang ada latar belakang masalah. Sudah Ustadz. Coba Anda juga posisi tawar Anda atau apa? Gimana Ustadz? Posisi tawar Anda dengan penelitian sebelum ada berapa penelitian sebelumnya yang sudah di critical review? Ada 4 Ustadz penelitian sebelumnya Ustadz. 4. Nah, dari 4 itu coba Anda kasih tawaran dulu. Apa yang membuat punya Anda ini menarik, unik dari 4 yang sebelumnya? Sehingga punya Anda ini perlu dibahas. Karena 4 penelitian itu masih banyak kurangnya. Atau masih ada kurangnya. Makanya pentinglah membahas punya Anda ini. Nah, coba tawaran Anda apa itu? Apa sangat Novelty pentingnya? novelty kebaruan ya Ustadz ya. Iya, coba. Novelty Silakan. kebaruannya itu, Sebutkan namanya, kemudian sebutkan tadi yang penelitian itu dulu, oh ya, Anda critical review, penelitiannya nah, tuh kemudian Anda tawarkan punya Anda coba. Yusril Silakan. 2022 membahas darah secara tematik. Ada Dewi Yulia membahas keharuman darah dan kesehatan. Nah, ini kan nggak apa Ustadz, kalau yang novelty kebaruan saya ini fokusnya itu ke tokoh Ustadz, tokoh susah nyebutinnya Ustadz. Teori semantik Toshihiko Idzu Ustadz. Jadi ke kebaruan novel yang saya kaji ini makna term Adam secara khusus pendekatannya menggunakan teori semantik Toshihiko Idzu.
Tidak, dan judul saya tidak hanya menjelaskan arti darah, tetapi juga mengungkap hubungan konsep darah dengan kehidupan, keharaman, kekerasan dalam pandangan dunia Al-Quran. Seperti itu, Ustaz. Karena ada empat tadi, yang dua, dua, yang satu, yang dua, dia tentang apa? Yang duanya, Sudah ada baca nggak yang penelitian sebelumnya itu? oh ya, Huriyatul Maftuhah mengkaji konsep syar dengan semantik ijutsu. Makanya saya mengambil Oh, eh, semantik ijutsunya mengenai tentang kajian Ad-Damnya. Yang keduanya Ahmad Najib mengkaji kata marjan dengan semantik ijutsu gitu. Jadi saya mengambil kata mengantik mengambil semantik ijutsunya tapi menggunakan kata akdam atau darah. Itu Ustaz. kalau yang ketiga punya siapa? Yang keti yang ketiga Huriyatul Maftuhah, yang keempat itu 2023, yang keempat Ahmad Najib Ulil Maftuha 2024 itu judulnya apa judulnya? mengkaji konsep syar dengan semantik kijutsu, yang Ahmad Najib 2024 mengkaji kata marjan dengan semantik kijutsu. Sama-sama menggunakan semantik kijutsu, hanya Eh, kajiannya yang beda. Begitu, Ustaz. Kajiannya Anda dam gitu. Ya, seperti itu, Ustaz. Nah, coba Anda jelaskan dulu tokoh Jujutsu ini siapa sih orangnya? Anda jelaskan dulu siapa ini orang nih siapa gitu. Tokoh uh, Toshihiko Idutsu adalah seorang filsuf linguis dan sarjana Islam asal Jepang yang lahir pada tahun 1914 dan wafat pada tahun 1993. Ia dikenal luas karena kajiannya tentang Al-Quran melalui pendekatan semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna bahasa. Keistimewaan Ijutsu adalah kemampuannya menguasai banyak bahasa, termasuk bahasa Arab, Persia, Sanskerta, Yunani, dan beberapa bahasa Eropa. Kemampuan ini membantu mengkaji teks-teks keagamaan secara mendalam. Gagasan utama beliau menurut Ijutsu untuk memahami suatu kata dalam Al-Quran, kita tidak cukup melihat arti kasusnya. Kita harus melihat makna dasar, makna atau makna pokok suatu kata, makna relasional, makna yang muncul karena hubungan kata tersebut dengan kata-kata lain dalam Al-Quran, dan yang ketiga medan semantik, jaringan kata-kata yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu konsep tertentu. Weltanschauung atau pandangan dunia, pandangan hidup atau cara Al-Quran memandang suatu konsep secara keseluruhan. Seperti itu, Ustaz. Ah, kalau begitu apalah dam itu bagi Toshiko Jutsu itu yang ingin Anda teliti itu? Apa dam maksudnya itu? Darah kan? Nah, itu apa? Apa yang uniknya apa ya? Dia membahas dam ini secara semantik itu apa? Dam itu kan darah kan? Atau Ya, membayar denda. mem- Konteksnya dulu ma- nih. Darah apa bayar denda? teori semantik ya, Toshiko Jutsu mengkaji makna suatu kata secara sistematis melalui makna dasar. Ya, yang ini menemukan pandangan dunianya, Ustaz, yang di dalam Al-Quran nanti di penelitiannya di ayat-ayat tertentu. Nah, jadi masuk Toshiko Pandangan Jutsu ini, dam ini apa? Secara semantik itu apa? Apa yang ingin diungkapkan Toshiko Jutsu ini tentang dam? Kan secara semantik coba. Apa eh, itu? kan mengkaji menemukan pandangan dunia dalam Al-Quran terhadap konsep Hmm? Adam tersebut, itu tujuannya memahami makna Adam secara utuh, bukan hanya secara Hmm? leksikal atau hukum. Misalnya, secara utuh gimana dam itu? Masih Nah, secara utuh gimana? Memahami makna secara utuh. Nah, coba yang dam itu. Maksud utuhnya gimana? Kayak saya nih kan awam saya. Setahu saya dam itu kalau nggak denda ketika haji, kemudian darah. darah Ustaz. Bagaimana cara Yang darah memahaminya Ustaz. gimana? Nah, menurut Adam itu Toshiko darah. Izutsu itu gimana? Apa kok darah doang kan berarti nggak utuh? Coba maksudnya apa ini? Coba apa pandangan Toshiko Izutsu tentang darah ini apa? Secara utuh mengkaji kata Hah? tersebut tidak hanya sebagai darah dalam arti Hah? biologis, tapi juga melihat bagaimana Al-Quran menggunakan kata itu dalam berbagai konteks dalam pendekatan semantik tersebut. eh, saya menelusuri makna dasar Adam,
hubungan maknanya dengan istilah lain serta nilai yang terkandung di balik penggunaannya sehingga dapat diketahui pandangan Al-Quran terhadap konsep darah. Jadi darah-darah yang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ditelusuri Ustaz, hubungannya dengan istilah lain gitu. Coba Beberapa kasih contoh konteks satu dulu. konteks hukum Coba darah sebagai konteks coba kasih contoh. kayak Satu aja kasih. ya Hah? konteks hukumnya darah sebagai suatu yang diharamkan untuk dikonsumsi seperti itu. Hmm? Ustaz. Konteks sosial pertumbuhan darah sebagai bentuk kerusakan dan kekerasan di bumi. Konteks kehidupan manusia darah berkaitan dengan eksistensi dan kelangsungan hidup. Jadi berbagai konteks Ustaz. Gitu. Landasan dasar ayat nanti Anda bahas tentang semua ayat tentang darah. Iya Ustaz. Yang Oh, seperti contohnya di eh, Al-Baqarah ayat 130 Ustaz. Atau ada ayat berapa kira-kira 173. pembahasan dam dalam Al-Quran ada berapa yang dibahas Toshiko Jutsu ini? Masih coba untuk diteliti Ustaz. Nah, itu harus ditanyakan Kan, dulu kan. Itu makanya saya tanyakan tuh. Ada berapa ya, ayat? karena kemarin cepet-cepet hanya untuk presentasi dulu. Oh, Kalau berarti artinya ya nggak apa-apa. Berarti artinya belum menguasai Anda kan? iya hanya menyiapkan dua ayat yang ayat Al-Baqarah contohnya Al-Baqarah ayat Hmm. 130 dan Al-Baqarah ayat 173. Itu tentang konteks apa itu? Al-Baqarah itu. Yang 17 berapa? 173. Yang Konteksnya ayat 173 itu yang ini Ustaz, tentang haram apa? eh Daging babi. iya iya Ustaz ya itu. Oh, tidak boleh makan Innama harama apa minum itu darah. Ah, waddamu walhamut ya waddamu walhamut innama ya. harama alaikum itu waddamu. Ya, baru apa lagi? Ayat apa lagi? Ah, itu dulu. Menurut Toshiko Jutsu itu apa? Menurut dia kena darah tidak boleh makan darah itu apa? Secara apa namanya? Semantik tadi apa? Kenapa tidak boleh makan darah menurut Toshiko Jutsu itu? Menurut dia kenapa? Yang Anda pahami coba. Kan Anda kan bahas tentang Toshiko Izutsu ini. Iya Ustaz. Nah, bagaimana interpretasi dia tentang ayat Al-Baqarah tadi yang tentang nggak boleh makan darah itu? Alasannya kenapa? Ayat ini kan menjelaskan bahwa Allah mengharamkan bangkai darah daging babi dan hewan yang Hmm? disembelih bukan atas nama Allah. Menurut pendekatan semantiknya, kata Adam secara leksikal berarti kan darah, yaitu cairan yang mengalir dalam tubuhnya. Eh, dalam ayat tersebut, Adam tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kata-kata bangkai, daging babi, haram, makanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Karena hubungan ini, makna Adam berkembang menjadi sesuatu yang berkaitan dengan aturan syariat tentang konsumsi dan kesuciannya. Medan semantiknya, kata Adam berada dalam jaringan makna yang berkaitan dengan hal dan haram, makanan, kehidupan, ketaatan kepada Allah yang saya sebutkan tadi, dan pandangan dunianya. Menurut pendekatan Ijutsu, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memandang darah bukan sekedar zat biologis, tapi bagian dari sistem nilai yang mengatur kehidupan manusia. Seperti larangan mengkonsumsi darah mencerminkan pentingnya ketaatan kepada Allah. Gitu, Ustaz. Oke, kan ada bukunya tentang Toshiko Izutsu. Itu kalau nggak salah tuh yang penulis Muhammadiyah bukan? Hmm? Toshiko Izutsu itu yang menulis tentang buku Muhammadiyah bukan? Eh, Coba dicek, benar nggak? Coba masing-masing dicek. Toshiko Izutsu itu pernah pernah menulis buku tentang Muhammadiyah nggak? Judulnya apa? Beringin apa? Bulan ada pohon beringin ya. Ya itu nggak? Benar nggak? belum, Coba belum coba tahu, Anda Ustaz. lihat. Karena kalau seandainya ada sakut pautnya dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah itu ada memang dalam majelis majelis yang membuat yang orang Jepang yang membuat buku tentang Muhammadiyah siapa? Jadi kalau kita mau belajar Muhammadiyah, rujukannya kepada orang Jepang itu siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Hah? Siapa namanya itu?
Kalian tahu nggak? Mitsuo ya Pak ya? Mitsuo Nakamura. Oh, Mitsuo Nakamura, bukan berarti ya. Tetsuki Jutsu ini mana nih ya? Saya nggak asing ya. Oh, itu Mitsuo Nakamura ya. Yang Ini judulnya apa yang itu yang nulis Iya, tentang Pak. God Muhammadiyah? and Man itu Pak. God and Man itu Pak. Bukunya. Yang Mitsuo Nakamura itu judulnya tentang apa? Tentang Muhammadiyah itu. Coba ada yang tahu nggak? Mitsuo Nakamura. Bukunya tentang Muhammadiyah tentang apa? Muhammadiyah itu bahas tentang dam juga soalnya. Tentang apa? Judulnya apa? Mitsuo Nakamura itu. Itu Pak, apa namanya? Yang sampean bilang tadi, bulan sabit muncul di atas pohon Iya, beringin. Kalau bukan beringin ya. Ah, Inggrisnya iya, itu The ya. Great Iya kan? Rise Ah, over betul. the Banyan Tree. Oh, berarti Toshiko Jutsu ini apa ya? Saya ada bukunya itu apa ya? Kalau nggak salah ya Taois apa ya? Wah, mungkin lupa ya dulu. Oh ini ya, ya ini. Saya ada bukunya ternyata. Dia Sufi, Toshiko Jutsu. Dia membahas banyak tentang tasawuf, Sufisme, Samudra Makrifat Ibnu Arabi. Dan lagi yang Taoisme. Secara otoritatif ini dulu, Musaddad, dia ini tasawuf apa mufasir? Toshiko Jutsu ini. Tasawuf apa mufasir ya? Saya ada bukunya satu ini, Sufisme dia judulnya. Samudra Makrifat Ibnu Arabi. Nah, kan dia buat buat juga Taoisme juga dia bahas enggak Taoisme. Dia ini mufasir atau sufistik. Seharusnya Anda nguasain itu dulu Ahmad Musadir karena Anda membahas tentang siapa ini Toshiko Ijutsu. Jadi Anda harus paham. Jadi begitu ya. Baik, Ahmad Ustaz. Ahmad Musadid, saran Kayak saya saya begitu. Anda ini harus apa tahu namanya? betul dulu nih siapa nih Toshiko Jutsu ini. Dia ini Iya. siapa? Kemudian latar belakang pendidikannya, apa namanya disiplin keilmuannya siapa? Sehingga ketika Anda nanti membahas tentang ini sudah betul-betul menguasai Toshiko Baik, Ustaz. Jutsu ini. Kemudian dikaitkan lagi semantik kan, berarti semantik udah kepada ke sastra ini, linguistik. Jadi ya, pokoknya Anda kuasai siapa Toshiko Jutsu ini. Ternyata saya lihat di bukunya dia banyak tulis tentang tasawuf nih. Nah, nanti Anda lah yang lebih paham kan, Anda sebagai peneliti Toshiko Ijutsu tadi kan. Baik, Ustaz. Oke, saya rasa itu dari saya ya. Saya semua jadi yang apa, yang bertanya jadinya. Ini masukan-masukan ya kepada teman-teman ini. Eh, Silakan nanti yang ada revisi, silakan apa, dibenerin. Saya rasa itu dari saya. Kalau tidak ada lagi, saya absen. Kok absen apa? Silakan di closing statement. Ada lagi ya teman-teman ini yang ingin dibantu temannya masalah ini penelitian mereka ini dari saya sudah cukup. Kalau tidak ada langsung di closing statement. Silakan. Bapak, maaf, ini mungkin untuk beberapa teman yang presentasi hari ini kan outline-nya masih belum terarah ya, Pak. Nanti kalau Betul. misalkan outline-nya itu apakah ada dosen yang membimbing atau dari Bapak sendiri bisa mengarahkan atau gimana, Pak? Kalau saya hanya merevisi seperti yang sudah saya serahkan balik ke grup itu, nanti itu serahkan ke pembimbing kalian masing-masing, pembimbing akademik, Pak Badru. Pak Badru nanti mengasih ACC. ACC dari Pak Badru itu tentunya ACC beliau itu nanti yang menjadi syarat ya, syarat untuk bisa ikut ujian kompre. Setelah ujian kompre nanti dinyatakan lulus, udah proposal itu diajukan kembali untuk ujian proposal. Dan kompre itu kan ada ujian lisan sama ujian tulisan. Nah, ujian tulisan itu diambil dari proposal itu. Jadi kalau seandainya proposalnya berubah, sementara sudah didiseminasikan hari ini, sudah juga kasih koreksi lagi. Nah, saya bingung juga akhirnya. Padahal udah dari awal pertemuan pertama kan saya bilang, coba buat proposal. Jadi nanti orang TU itu membuat pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan
proposal Anda itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Anda jawab itu ya tentang proposal Anda itu gitu. Jadi kalau berubah lagi ya saya enggak bingung juga jadi kok berubah lagi. Ya tinggal ada konsultasi nanti kepada Pak Pak Badru. Pak Badru nanya nanti mana revision dari Pak Zakaria metodologi penelitiannya. Ya nanti kalian lah tinggal gimana nggak ngerti juga saya. Pokoknya dari saya itu saya koreksi, serahkan ke Pak Badru, nanti Pak Badru ACC ajukan ke TU. Jadi jangan berubah lagi. Ya gitu kan? Apa yang menanyakan tadi? Cukup, apa lagi? Ya mungkin kalau misalkan dari judul sama tema besarnya tidak berubah, Pak. Cuman kadang Hmm? kan misalkan outline ini biasanya di tengah-tengah penulisan atau tengah-tengah penelitian saat dibimbing itu biasanya berubah. Oh, nanti itu ketika sudah dinyatakan lolos nanti ujian proposalnya, nanti yang berhak mengubah itu nanti pembimbingnya ya, Eh, pembimbing yang diberi dari TU. Nah, itu udah urusan si pembimbingnya. oh baik, Pak. Itu ya. Ya, itu kalau itu sudah urusan pembimbingnya, apa dia mau berubah apa tidak ya? Baik, Pak, baik. Berarti dari pembimbing sendiri ya, Pak? Ya, dari pembimbing. Kalau sekarang ini syarat untuk di ACC Pak Badru dan untuk mengikuti ujian kompre. Baik. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Ya. Nah, silakan di closing statement. Sudah tidak ada lagi saya rasa yang ingin ditanyakan. Silakan pemakalah hari ini di closing statement. Kita ada 2 pertemuan lagi. Pas tinggal 1 pertemuan lagi 4 orang lagi ya. 3 apa 4? Ketua kelas. Nah, ketua kelas pun nggak respon. Pusing juga saya. Dibuat di grupnya. Pak. Jadi 1 orang lagi ini kan tinggal 2 pertemuan lagi. Nah, ini yang sudah maju nih saya sebutkan ya. Sudah maju ada 6 orang nih dari yang pertama nih. Coba saya sebutkan ini ya. Khairul Hamdi. Sudah maju. Nggak ada hari ini kan. Udah maju dia. Udah presentasi proposal Abdul Muthalib. Kelas berapa itu, Pak? Oh, beda-beda, sorry. Oh, ini yang sudah itu satu Ahmad Musaddad Nur Basir sudah. Musyadid Presentasi Ustaz. kan. Musyadid. Afwan, Musaddid ya. kembar Ustaz. Arini Jauharo sudah. Dimas sudah. Fatimah Sopi udah. Kevin sudah. Lukman Hakim sudah. Ya kan? Itu aja sudah kan? Ada Andi, lagi yang belum? Andi Pak, Andi Andi, Awaludin, Pak. bukan Andi. Lukman. Ahmad udah Ustaz. Andi. Andi kapan maju? Yang kemarin sampean Pekan keliru kemarin, Pak. namanya. Oh ya, Iya. judulnya yang apa judulnya itu? Kemarin tuh. Yang Green Demokrasi itu, Pak. Oh iya 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 iya. Andi ya. Andi sudah. Cukup ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang udah berarti kan? Yang Lukman Selebihnya belum, belum kan? Pak. Hah? Yang Yang Lukman Ya belum. Lukman maksudnya belum, yang Pak. yang 7 orang ini sudah berarti kan? Yang Lukman belum presentasi kemarin sama jenengan ngobrol-ngobrol tentang judul-judulnya saja. Yang presentasinya Mas Andi kemarin. Oh, Lukman belum ini ya. Oh, sorry sorry sorry. Saya buat yang terbalik jadi ya. Oh, Lukman belum akhirnya belum. Ya, Lukman belum. Berarti yang udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sudah kan? Selebihnya belum. Iya. Jumlah kelas ini ada 15 ketua kelas. Jadi 15 dikurangi 6. Nah, berarti sisanya itulah dibagi 2 ketua kelas ya. Sudah ada pembagiannya, Pak. Nah, udah. Oke. Silakan di closing statement kalau begitu. Baik, terima kasih. Kami selaku presentator pada pertemuan kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diputuh, langsung share di grup ya. Mbak Halimah. Langsung di-share.
Belum ada di grup. Udah dikirim Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.